Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas mendalam nih soal gaya hidup minimalis. Sumbernya udah banyak banget ya yang Anda kumpulkan. Ada dari IDN Times, Siap Darling, OCBC, NISP, Gramedia. Iya, ada juga dari Liputan 6, terus catatan Penang Institute, Lemon8, bahkan kutipan YouTube dari Gloria Parinusa, Ostrich Pillow, sampai riset jurnal Universitas Pelita Bangsa juga ada. Lengkap pokoknya. Lengkap banget. Nah, misi kita sekarang, yuk kita gali bareng-bareng dari semua ini. Apa sih sebenarnya minimalisme itu? Terus manfaatnya apa aja? Katanya bisa buat produktivitas, ketenangan pikiran, bagus buat dompet, bahkan buat lingkungan juga ya. Betul. Terus gimana mulainya, tantangannya apa, dan apa hubungannya sama tren YOLO yang katanya lagi ngegeser YOLO itu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Oke, gampangin deh. Minimalisme itu intinya fokus pada hal-hal yang esensial aja, ya. Ngurangin yang berlebihan. Slogannya kan sering dengar tuh, less is more. Ah, iya ya. Jadi ini bukan cuma soal punya barang dikit, tapi lebih ke intentional living, hidup dengan niat, dengan kesadaran gitu. Konsep ini kan dipopulerin sama orang kayak Fumio Sasaki dari Jepang, atau konsultan kayak Marie Kondo itu. Oke, intentional living ya. Nah, soal manfaatnya nih, banyak banget disebutin di sumber-sumber tadi. Kayak IDN Times itu nyebutin minimalisme bisa bikin produktif. Katanya lingkungan jadi lebih tenang. Masuk akal. Terus nggak gampang capek mikir milih-milih barang atau keputusan, decision fatigue berkurang, waktu jadi lebih ke manage, hidup lebih terarah, stres kurang. Gimana tuh? Iya, itu nyambung banget ke kesejahteraan kita ya. Lingkungan rapi, kayak yang disebut Gramedia sama Liputan 6 juga. Itu emang bantu ngurangin stres dan cemas. Pikiran jadi lebih jernih, fokusnya jadi lebih bagus. Oke. Secara finansial juga ngaruh banget. Kalau kita nggak sering belanja impulsif, kan lumayan tuh bisa buat nabung atau investasi. Gloria Parinusa di videonya malah nambahin, penting juga buat minimalisir utang. Itu bagian dari minimalisme finansial juga katanya. Wah, bener juga ya soal utang. Terus ada lagi nih, dampak lingkungan. Artikel Siap Darling bilang ini bagus buat bumi. Ya logis juga sih kalau kita kurangin konsumsi. Otomatis sampahnya berkurang kan? Nah, Sampah berkurang, terutama plastik katanya. Terus energi buat produksi barang juga jadi hemat. Kesadaran kita soal ekologi jadi tumbuh, jadi lebih mikir, ini barang ramah lingkungan nggak ya? Gitu. Dan yang menarik nih, semua manfaat tadi, ya mental, finansial, lingkungan, itu kayaknya ujung-ujungnya mengubah cara kita menilai sesuatu. Beberapa sumber kayak catatan Penang Institute sama Ostrich Pillow nyinggung soal rasa syukur. rasa syukur ya. Iya, jadi lebih bersyukur sama apa yang udah dipunya. Fokusnya geser dari materi ke pengalaman hidup yang lebih berarti. Jadi ini bukan soal hidup kekurangan loh ya, tapi nemuin kepuasan dalam rasa cukup. Oke, kedengerannya bagus banget. Tapi, nah ini dia, gimana mulainya? Banyak yang pengen, tapi bingung nih langkah pertamanya apa. Kayaknya kuncinya di decluttering atau milah barang gitu ya. Tepat sekali. Itu kuncinya. Metode KonMari dari Marie Kondo itu kan populer ya. Pilah barang per kategori, simpan yang benar-benar bikin seneng, spark joy, sisanya ya dilepas. Tapi prinsip umumnya sih yang ditekankan banyak sumber juga termasuk OBC NISP dan Gramedia. Apa tuh? Utamain kualitas, bukan kuantitas. Jadi beli barang tuh yang awet, kalau bisa multifungsi. Jangan gampang tergoda diskon buat barang yang nggak perlu-perlu amat. Ada juga tips praktis kayak aturan 6 bulan. Oh, yang nanya bakal dipakai nggak dalam 6 bulan ke depan itu ya? Iya, atau aturan satu masuk, satu keluar. Itu bagus buat ngebentuk kebiasaan baru. Contoh konkret dari Gloria Parinusa di YouTube-nya itu menarik loh. Dia nunjukin rutinitas minimalis dia, skincare, makeup, simple banget, natural. Rambut cuma sampoan. Wah, simple ya. Iya, kuku pendek, tanpa kuteks, nggak pakai eyelash extension, alis juga nggak diapa-apain. Terus dia juga batasin barang fisik. Cuma punya satu TV, satu jam tangan, satu pouch yang jadi dompet juga. Alat dapur seperlunya. Nah, itu nunjukin banget kalau minimalisme itu personal ya. Nggak ada aturan baku harus punya berapa barang, tiap orang punya definisi cukupnya sendiri. Bener banget. Contoh Gloria itu menarik juga, karena dia nggak cuma minimalis soal barang, tapi juga finansial. Kayak tadi, minimalin utang, bahkan dia bilang minimalin drama dalam hidup.
biar pikiran tenang gitu. Balik lagi ke intentional living tadi. Tapi ya pasti ada tantangannya dong. Sumber dari Lemonade sama Gramedia juga ngakuin kok. Ini nggak selalu gampang. Kadang barang berkualitas kan mahal ya. Nah, itu dia. Modal awal kadang perlu lebih. Terus proses declutteringnya itu sendiri. Bisa makan waktu, tenaga, apalagi. Apalagi kalau punya anak kecil. Wah, itu tantangan tersendiri pasti. Belum lagi ngelepas barang yang ada kenangannya. Barang sentimental gitu. Atau malah udah dibuang taunya butuh lagi. Pernah nggak sih kayak gitu? Haha, bisa jadi. Terus ada juga tekanan sosial. Dianggap pelit atau aneh mungkin sama orang lain. Bener juga dia. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan sosial sama pertimbangan biaya ini nyambung nggak sih sama temuan dari Jurnal Universitas Pelita Bangsa soal Gen Z itu? Katanya ada tren YOLO. Wah, iya. Itu nyambung banget kayaknya. Riset itu nemuin ada pergeseran nih dari YOLO, You Only Live Once, yang seringnya kan jadi pembenaran buat konsumtif, hedonis gitu ya. Ke YONO, You Only Need One. Betul. YONO ini lebih ngegambarin gaya hidup minimalis, fokus ke kualitas, ke kebutuhan yang esensial aja. Studi itu bilang, YONO ini dampaknya positif ke kesadaran konsumsi yang penting-penting aja. Kebalikannya sama YOLO. Jadi YONO ini kayak respons zaman sekarang gitu ya? Mungkin karena tekanan ekonomi juga. Bisa jadi banget. Di jurnal itu disebutin juga kok soal isu tekanan ekonomi, resesi 2024-2025. Dan yang lebih menarik lagi nih, prinsip YONO ini ternyata sejalan loh sama prinsip ekonomi syariah. Oh iya? Gimana tuh? Ya kayak prinsip mizan atau keseimbangan, terus larangan berlebihan, israf, tabdzir, kesederhanaan. Intinya kan sama, bijak dan bertanggung jawab pakai sumber daya. Pas banget sama konsep intentional living yang kita bahas. Wah, dalam juga ya ternyata kaitannya. Jadi, kalau kita simpulkan nih, buat Anda yang lagi dengerin, minimalisme ini bukan cuma soal rapi-rapi rumah doang ya. Jauh lebih dari itu. Ini lebih ke perubahan cara pandang, hidup lebih sadar, lebih niat, menghargai pengalaman, dan nemuin senengnya dalam rasa cukup, manfaatnya jelas, buat mental, finansial, produktivitas, sampai lingkungan. Tentu, ada tantangannya juga. Tapi ini bukan soal hidup susah atau kekurangan ya. Ini pilihan sadar buat hidup yang lebih bermakna. Tren YONO ini nunjukin arah yang menarik, terutama di kalangan anak muda. Konsumsi yang lebih bijak, yang ternyata nyambung sama nilai-nilai keberlanjutan, bahkan etika atau spiritualitas. Jadi, dari semua obrolan kita ini, ada satu hal nggak yang menurut Anda paling, paling berkesan? Mungkin ini ya, sebuah renungan penutup, terinspirasi dari Fumio Sasaki, yang juga disinggung Gloria Parinusa. Kenapa ya kita kok gampang banget bosen sama barang yang udah dipunya? Kenapa selalu cari stimulus baru, barang baru? Sasaki ngingetin, kapasitas kita buat bahagia itu ada batasnya. Nggak kayak keinginan materi kita yang kayaknya nggak ada habisnya. Mungkin pertanyaan ini bisa Anda renungkan. Gimana kalau fokus kita digeser? Bukan lagi ngejar hal baru terus-terusan. Tapi lebih fokus menghargai nilai dari apa yang udah Anda punya sekarang. Kira-kira itu bakal ngubah cara Anda mandang kebahagiaan nggak ya?